Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja software quality assurance menurut pandangan saya dan apa yang saya pelajari selama ini. Yang pertama itu software quality assurance itu harus bisa membuat skenario manual. Di dalam skenario manual terdapat hal-hal yang harus dipersiapkan, antara lain membuat skenario tes. Skenario tes itu adalah kondisi dari tes yang kita buat. Contohnya seperti login. Apakah login itu menggunakan data valid atau menggunakan data tidak valid. Yang kedua itu membuat test step. Test step tersebut adalah alur dari sebuah skenario, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Yang ketiga, data yang digunakan. Data yang digunakan itu bisa berupa email, password, atau data-data inputan yang lainnya. Yang keempat, ada aktor. Yang kelima, expected result. Expected result itu sendiri adalah hasil dari test step yang kita buat sebelumnya. Jika test step yang kita buat ada 5, maka expected resultnya juga harus ada 5. Yang keenam, ada automation status. Automation status itu digunakan untuk melihat tools apa yang kita gunakan, seperti Selenium, Appium, atau Katalon. Yang ketujuh, ada result. Result itu sendiri adalah hasil yang digunakan, hasil dari tes yang digunakan untuk melihat apakah tes tersebut gagal atau berhasil. Dari test case manual tersebut, seorang software quality assurance harus juga bisa membuat project di dalam Git. Git itu bertujuan untuk mempermudah kerja di dalam tim, karena di dalam Git kita bisa bekerja sesuai dengan fungsi-fungsi dari anggota masing-masing. Karena di dalam Git tersebut terdapat fitur branch yang dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing, sesuai dengan fungsi anggota masing-masing. Nah, dari Git tersebut ada alat bantu atau tools bantu untuk mempermudah kerja di dalam Git, yaitu source tree. Source tree ini digunakan untuk mempermudah bekerja di dalam Git. Di dalam source tree sendiri terdapat fitur-fitur antara lain push, pull, branch, clone, dan banyak fitur-fitur yang mempermudah kerja di dalam tim. Fitur-fitur tersebut dapat digunakan tim untuk menambahkan fungsi-fungsi dari aplikasi yang akan di-automation. Yang ketiga, membuat project. Yang ketiga, seorang software quality assurance itu harus bisa membuat project automation menggunakan tools-tools yang sudah dipelajari, seperti Appium, Katalon, Selenium. Dari yang saya sebutkan tadi, saya akan mencoba menjelaskan dari sisi Seleniumnya itu sendiri. Dari sisi Seleniumnya itu sendiri, di Selenium ada juga beberapa hal yang harus juga dipersiapkan. Antara lain, yang pertama itu membuat feature. Feature itu sendiri bertujuan untuk membuat script atau coding yang kita bikin itu agar mudah dipahami oleh manusia. Yang kedua itu membuat page object sesuai dengan objek aplikasi yang akan dites. Yang ketiga membuat step. Step itu sendiri adalah mesin atau alur dari feature yang kita buat sebelumnya tadi agar feature tersebut bisa berjalan. Yang keempat, test runner. Test runner itu sendiri adalah compiler atau bisa berguna untuk menjalankan sebuah program, sebuah project yang kita buat sebelumnya. Yang kelima, software quality assurance itu harus bisa mengautomasi seluruh test case manual yang telah dibuat sebelumnya agar menjadi automation. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah yang akan kamu lakukan jika pendapatmu berbeda dengan atasan? Hal yang saya lakukan itu, pertama saya akan tetap berbicara apa yang menjadi pendapat saya, walaupun pendapat itu tidak bisa diterima oleh atasan. Karena saya adalah tipe orang yang tidak bisa menahan sesuatu hal. Dan untuk cara berkomunikasinya sendiri, misalkan yang dibahas itu tentang tools, dan tools yang dibahas itu saya berbeda pendapat dengan atasan, sedangkan saya tidak setuju dengan tools yang digunakan tersebut. Seperti maaf Pak, sebelumnya
saya tidak setuju dengan tools yang disarankan oleh Bapak karena tools tersebut mempunyai struktur yang rumit dan tidak relevan lagi dipakai dan seterusnya. Saya akan tetap menjelaskan kenapa tools tersebut tidak bisa digunakan dan mengapa harus mengganti dengan tools yang saya gunakan. Bagaimana cara menolak pendapat dari rekan tim? Yang akan saya lakukan adalah mencoba menyuruh teman untuk menjelaskan mengapa pendapat dia harus diterima. Dan saya akan mencoba menjelaskan mengapa saya tidak setuju dengan pendapat dia. Setelah itu membuat perbandingan antara pendapat rekan dan pendapat saya, yang nantinya akan dilempar kepada anggota tim pendapat mana yang paling banyak suara. Dan bagaimana cara berkomunikasinya? Misalkan yang dibahas itu adalah tools, dan tools itu sama seperti tadi, saya tidak setuju dengan tools yang digunakan tersebut, sedangkan teman saya kekeh dengan pendiriannya itu. Saya akan mencoba menyuruh dia untuk menjelaskan mengapa tools tersebut relevan untuk digunakan. Saya akan bertanya seperti ini, maaf teman, mengapa saya harus menggunakan tools yang Anda jelaskan? Dan yakinkan saya bahwa tools tersebut memang benar-benar relevan digunakan untuk project yang dibuat pada saat ini, atau yang dibuat oleh tim kita. Nah, setelah dia menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan mengapa saya tidak setuju dengan pendapat rekan saya tersebut, dengan cara menjelaskan bahwa kekurangan dari tools yang dia gunakan tersebut, bahwa tools tersebut mempunyai teknologi yang lama dan mempunyai struktur yang rumit. Dan dari penjelasan tersebut, maka dibuatlah perbandingan. Dari perbandingan tersebut dibuat dua suara, ada pendapat dia dan pendapat saya. Dan pendapat tersebut akan saya lempar kepada rekan-rekan tim yang lain. Dan suara yang terbanyak, maka saya akan setuju dengan suara yang terbanyak tersebut. Dan jika suara sedikit, saya akan intinya saya akan memilih suara yang terbanyak. Untuk pertanyaan kapan harus kekeh untuk pendapat dan kapan harus tidak, itu tergantung dari suara yang keluar dari penyampaian tersebut. Apakah itu dari pendapat saya atau pendapat dia. Walaupun pendapat saya itu benar, tapi kalau suaranya sedikit, saya akan memilih pendapat teman saya itu. Dan lebih dan kurang itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan jika ada salah kata dan perilaku saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.